Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan Bab 731 Tangga ke Monumen Raja Surgawi. Apakah orang-orang ini berlatih? Lu Ming bertanya. Betul, ada dua buah monumen Raja Surgawi. Satu untuk penilaian, dan yang ini untuk budidaya. Di Monumen Raja Surgawi, ada jejak yang ditinggalkan oleh kekuatan kuno. Selama Anda menaiki tangga, Anda akan dapat merasakan sesuatu. Beberapa orang Anda bahkan dapat menggunakan ini untuk menerobos. Jian Fengliu memperkenalkan. Bukankah itu berarti bahwa hanya dengan berpartisipasi dalam pertempuran daftar Raja Surgawi dan memperoleh 108 tempat, dapatkah Anda menginjak tangga batu prasasti Raja Surgawi dan mendapatkan kesempatan untuk itu? Lu Ming sedikit penasaran. Kamu berbicara tentang 7 tangga merah tua di atas. Hanya 108 orang yang dapat menginjak 7 tangga merah tua di ujung, karena efeknya jauh lebih kuat daripada 20 tangga di bawah. Jian Fei mengalir. Oh, lalu apa yang akan terjadi jika kamu tidak mendapatkan kuotanya? Tanya Lu Ming. Kematian, tidak ada kuota, melangkah, hanya ada satu jalan buntu, tidak akan ada pengecualian, sebenarnya 20 langkah berikutnya, melangkah juga sangat berbahaya, ujian kemauan seseorang, kekuatan-kekuatan jantung seni bela diri, dan basis kultivasi tidak masalah, jika kemauan tidak cukup kuat dan hati seni bela diri tidak kuat. Kemungkinan besar akan jatuh di atasnya. Dan, semakin tinggi kamu pergi, semakin besar kekuatannya dan semakin berbahaya itu. Tentu saja, jika kamu bisa menanggungnya, kamu akan mendapat hadiah, ukurannya juga sama. Lu Ming mengangguk, dengan minat di matanya. Monumen Raja Langit hanya dibuka setiap 3 tahun sekali. Pada saat normal, tidak ada pengaruh pada anak tangga tersebut. Hanya pada saat waktunya tiba, baru akan ada pengaruhnya. Efek tangga dimulai setengah bulan yang lalu, dan beberapa orang datang ke sini untuk berlatih setengah bulan yang lalu. Selama ini, banyak orang datang ke sini setiap hari. Bersenandung. Pada saat ini, di tangga, salah satu dari mereka tidak tahan lagi, terlempar dari tangga, terbang jauh, jatuh ke tanah, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Ada juga orang yang berdiri dengan gemetar, dan perlahan mundur sampai mereka turun tangga sebelum mereka menghela nafas lega dan bermandikan keringat. Hei, aku hanya bisa berdiri di anak tangga ketujuh selama setengah jam. Pria itu menghela nafas, dia adalah seorang pria paruh baya. Kamu bisa berdiri di anak tangga ketujuh selama setengah jam. Lumayan. Aku malu mengatakan bahwa lelaki tua ini telah hidup selama 800 tahun, tetapi dia hanya bisa berdiri di anak tangga ketujuh selama 20 menit. Mendesah. Ngomong-ngomong, Jiang Taisu itu benar-benar menakutkan. Tatapan pria parubaya itu diarahkan ke sosok yang duduk bersila di anak tangga ke-19 di atas. Sosok itu, dengan sosok lurus, terlihat seperti seorang pemuda. Apa? Yang di atas adalah Jiang Taisu? Seru Jian Fei Liu. Lu Ming juga terkejut di dalam hatinya. Dalam daftar 1000 bakat hutan belantara timur, 600 Tianjiao teratas hampir semuanya adalah basis kultivasi alam laut spiritual, tetapi hanya ada 10 pengecualian, 10 orang ini, dengan alam Rajau, masuk ke dalam 600 teratas. Bisa dibayangkan betapa kuatnya itu untuk Tianjiao dari alam laut untuk bersaing untuk mendapatkan supremasi. Dan 10 orang ini juga merupakan 10 eksistensi teratas dalam daftar Raja Surga, yang dikenal sebagai 10 Raja Surga teratas. Jiang Taisu adalah salah satunya, keturunan dari 6 keluarga kuno dan keluarga Jiang. Sekarang, di antara 10 Raja teratas, 4 teratas telah menginjakkan kaki di alam Linghai dan tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Ada juga satu orang yang arogan dari sekte boneka Fu dan tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Ini Nyonya Jiangsu, peringkat ke-6 di antara 10 raja teratas, adalah salah satu kandidat yang paling mungkin bersaing untuk raja terkuat kali ini. Ya, dia terlalu menakutkan. Dia sudah tinggal di lantai 19 selama 3 hari. Sudah hilang. Ya Tuhan, ini terlalu menakutkan, hanya selangkah lagi, sebanding dengan pahlawan kuno. Ada suara diskusi dari segala penjuru. Tatapan Lu Ming juga melihat melalui kerumunan pada sosok di atas. Desir. Desir.
Suara menembus udara bergema dari waktu ke waktu, dan orang-orang terus berdatangan ke sini. Luming melihat Gao Qiang, beberapa pemuda berjubah abu-abu dari sekte mayat surgawi, dan Qin King San dan Qin King Fei. Ketika Qin King Fei melihat Luming, ketakutan muncul di matanya. Gemuruh. Nafas berapi-api turun, dan sekelompok orang datang ke sini, menyebabkan kerumunan menghindar dengan tergesa-gesa. Keluarga kuno, anggota keluarga kerajaan. Lebih dari selusin orang dari keluarga Wang datang, jelas ini bukan seluruh keluarga Wang, tapi hanya sebagian kecil. Di antara mereka, Wang Mang juga ada di antara mereka. Bajingan kecil. Wang Mang memandang Luming dan Jian Feiliu dengan mata dingin. Wang Mang, apakah itu anak yang kamu bicarakan? Di sebelah Wang Mang, ada seorang pemuda, pemuda ini sangat aneh, matanya merah, seperti batu delima, dan sangat aneh. Itu benar, bajingan kecil itu. Wang Mang menunjuk ke arah Luming. Pemuda bermata merah berjalan menuju Luming, yang lain di sepanjang jalan mundur satu demi satu, karena suhu pemuda bermata merah itu terlalu panas. Itu anggota keluarga Wang dari keluarga kuno. Mata orang itu merah, jadi dia pasti Wang Mi. Kakak Lu, kamu harus hati-hati, orang ini sangat kuat. Jian Feiliu mengingatkan dengan suara rendah. Tempat ke-635 dalam daftar 1000 kebanggaan hampir merupakan kelompok raja terkuat. Anda tahu, 600 teratas, kecuali 10 raja teratas, semuanya ada di alam laut roh. Wah, tadi malam, kamu yang menyakiti keluarga Wang saya dan mengucapkan kata-kata liar, mengatakan bahwa keluarga Wang saya bukan apa-apa? Wang Mi berjalan ke arah Luming dan bertanya dengan suara tenang, tetapi dengan sikap merendahkan. Jadi apa? Luming menjawab dengan tenang. Hahaha, jadi apa? Jadi bagaimana jika kamu tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi, tapi berani mengatakan ya di depanku, aku beritahu kamu, konsekuensinya adalah kematian. Wang Mi tertawa, suaranya sangat dingin. Kamu bisa mencobanya. Luming masih sangat tenang. Karena kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhimu. Boom! Api ungu naik dari tubuh Wang Mi. Suhu yang mengerikan langsung menguapkan udara, dan tempat dia berdiri, dalam radius 3 meter, menjadi ruang hampa. Ledakan. Pada saat yang sama, aura yang kuat meletus dari tubuh Luming, esensi aslinya beredar, mengaum seperti naga, dan konsepsi artistik langit dan bumi 3 warna mengelilinginya. Begitu nafas keduanya bertabrakan, Luming langsung merasakan panas yang mengerikan mengalir ke arahnya, seolah panas ini bisa membakar dan menghancurkan segalanya. Tubuh Luming tidak bisa membantu tetapi mundur 3 langkah. Dan tubuh Wang Mi juga mundur 3 langkah. Adegan ini menyebabkan seru. Siapa pemuda itu? Dia sangat menakutkan. Dia tidak kehilangan angin saat berhadapan dengan Wang Mieki. Menakutkan. Terlalu sulit bagi kami. Beberapa tokoh senior mengeluh. Meskipun banyak tokoh senior telah berlatih selama ratusan tahun, atau bahkan mendekati 1000 tahun, dan menakutkan dalam semua aspek, mereka tidak dapat menembus lautan spiritual, dan bakat mereka terbatas. Apalagi ketidakmampuan menembus lautan spiritual menunjukkan bahwa konsepsi artistik langit dan bumi selalu terjebak pada kesempurnaan tingkat pertama, dan belum mencapai tingkat kedua. Setiap kali Raja Surgawi bertempur untuk posisi teratas, para jenius mudalah yang lebih unggul. Tapi kali ini lebih banyak jenius, tidak heran generasi yang lebih tua sedikit putus asa. Bab 732 melangkah di tangga. Era hebat akan datang, dan yang terpilih surgawi akan muncul dalam jumlah besar. Kali ini, pertempuran daftar Raja Surgawi adalah konfrontasi awal dari beberapa yang terpilih surgawi yang tak tertandingi dalam pertempuran keberuntungan. Ini akan sangat tragis. Kita harus siap. Seseorang dari generasi yang lebih tua mengeluh. Nak, punya beberapa trik, mari kita lihat bagaimana kekuatan tempurmu. Wang Mi dipaksa mundur oleh Luming, dan tiba-tiba merasa wajahnya kusam, niat membunuh di matanya menjadi lebih dingin, dan aura di wajahnya tubuh menjadi lebih kuat. Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah. Luming tidak mundur, dan semangat juangnya menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, aura perkasa dan tak terbatas menyebar dari kepala semua orang. Seorang lelaki tua muncul di udara dan berkata, pertempuran tidak diperbolehkan di depan monumen Raja Surgawi, dan mereka yang melanggarnya akan dibunuh tanpa ampun.
Suara itu terdengar, mengejutkan semua orang. Aura lelaki tua ini begitu menakutkan sehingga membuat orang tidak dapat menahan pikiran sekecil apapun. Dia sama sekali bukan kekuatan umum di alam laut roh, mungkin dia adalah orang yang sangat kuat di alam embrio roh. Setiap kali monumen Raja Surgawi dibuka, Istana Kaisar Tianshan dan Sekte Mayat Surgawi akan mengirimkan para ahli untuk bersama-sama mengelola monumen Raja Surgawi. Jelas, lelaki tua ini adalah orang kuat yang mengelola monumen Raja Langit. Aura di tubuh Luming dan Wang Mi dengan cepat mereda dan menghilang. Nak, kali ini kamu jauh, tetapi ketika pertempuran daftar raja dimulai, kamu tidak akan seberuntung itu. Di mata Wang Mi, niat membunuh muncul. Sungguh? Sampai jumpa di pertempuran daftar raja hari itu. Luming tersenyum tipis. Wang Mi mendengus dingin, berbalik dan pergi, dan berjalan ke samping. Saat ini, di tangga monumen Raja Langit, orang-orang terus dirobohkan. Orang tua ini bertekad untuk menembus batas dan melangkah ke lautan spiritual. Dengan raungan nyaring, dia melihat seorang lelaki tua berambut abu-abu di langkah ke-10 menaiki langkah ke-11 dengan kesombongan. Menabrak. Namun, sebuah lubang besar tiba-tiba meledak di dada lelaki tua itu, dan dia berteriak, tubuhnya seperti layang-layang dengan tali putus. Dia terlempar menuruni tangga, dan jatuh ke tanah, tanpa nafas sedikit pun. Ini Pak Tua Ling Weng. Hei, umurnya semakin dekat, dan dia ingin bertarung, tapi dia masih jatuh. Seseorang mengenali lelaki tua itu dan menghela nafas. Jika kamu tidak bertarung, apa yang bisa kamu lakukan? Lebih baik bertarung daripada mati ketika umurmu habis. Kata seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu yang sama dengan tegas. Di tangga, jumlah orang semakin sedikit. Pada saat ini, orang baru memanjat. Seperti Gao Qiang, Qin Kingshan, Qin Qingfei dan lainnya. Menabrak. Menabrak. Sekitar 100 orang menaiki tangga pertama. Begitu semua orang menginjaknya, ekspresi beberapa orang berubah drastis, dan tubuh mereka bergetar, tetapi mereka mengertakkan gigi dan berhasil bertahan, sementara ekspresi yang lain tenang. Misalnya, Gao Qiang dan Qin Kingshan memiliki wajah yang tenang. Ah! Dengan teriakan, Qin Qingfei terlempar dari langkah pertama dan jatuh dengan keras ke tanah. Haha, siapa orang ini? Langkah pertama diledakkan. Kerumunan di sekitar tertawa terbahak-bahak. Umumnya yang datang ke sini dianggap master di antara para raja puncak. Beberapa dari mereka dirobohkan pada langkah pertama, dan ambisinya terlalu buruk. Sialan, mengapa ini terjadi? Wajah Qin Qingfei memerah, sangat malu. Ada lebih dari 100 orang, dan dia satu-satunya yang dirobohkan pada langkah pertama. Yang lain, ada yang duduk bersila di anak tangga pertama, ada yang terus berjalan ke atas. Setelah itu, pada setiap langkah, beberapa orang akan berhenti dan duduk bersila, dan beberapa akan terlempar menuruni tangga. Secara umum, selama Anda tidak memaksakannya, hidup Anda tidak akan dalam bahaya, dan paling banyak Anda akan terluka. Hanya ada beberapa orang, sepanjang jalan. Terutama Gao Qiang dan Qin Kingshan, keduanya berada di peringkat yang sama dalam daftar 1000 teratas, tampaknya berniat untuk bersaing saat ini, dan mereka tidak berniat untuk berhenti, dan terus naik. Segera, keduanya mencapai langkah ke-10. Setelah menaiki anak tangga ke-10, keduanya berhenti dan melihat ke atas, dengan rasa takut muncul di mata mereka. Tapi saat berikutnya, keduanya terus naik. Menabrak. Menabrak. Saat dia menginjaknya, Gao Qiang merasa seperti disambar petir, tubuhnya bergetar, dan seteguk darah keluar. Tubuhnya mundur tanpa sadar, dan dia kembali ke langkah ke-10, dengan raungan, dia berdiri kokoh di langkah ke-10 lagi. Tapi Qin Kingshan tidak mundur, meski tubuhnya sedikit gemetar, dia tetap berdiri kokoh di anak tangga ke-11. Di mata Gao Qiang, dia sedikit tidak mau, lagi pula, dia masih bukan tandingan Qin Kingshan. Setelah Qin Kingshan memantapkan dirinya pada langkah ke-11, dia mengambil langkah lain. Langkah ke-12. Ketika dia berdiri di anak tangga ke-12, tubuhnya gemetar dan wajahnya menjadi pucat untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, dia perlahan menjadi stabil. Segera, dia duduk bersila di anak tangga ke-12 dan mulai berlatih. Ayo naik juga. Mata Luming menunjukkan rasa ingin tahu, dan dia melangkah maju.
Xian Yanqing, Jian Feiliu, dan yang lainnya juga bergerak maju bersama. Selain itu, Lu Ming juga melihat Wang Mi, Wang Mang, dan 3 pria berjubah abu-abu dari sekte mayat surgawi. Mereka semua melangkah maju bersama, dan ada lebih dari 100 orang. Menabrak. Lu Ming melangkah ke tangga pertama selangkah demi selangkah. Saat Lu Ming menginjaknya, dia merasakan tekanan kuat padanya, bahkan di hatinya. Mengaum. Pada saat yang sama, monster besar yang ganas bergegas menuju Lu Ming. Aura ganasnya menyelimuti Lu Ming, dan menggigit leher Lu Ming dengan mulut berdarah, seolah-olah bisa menggigit leher Lu Ming di saat berikutnya. Lu Ming mengerutkan kening, dan tubuhnya tetap diam seperti gunung, membiarkan monster menyerang. Ketika monster itu mengenai tubuhnya, monster itu menghilang. Ilusi, itu benar-benar ilusi. Tapi niat membunuh yang dingin dan kejam, dan aura kekerasan dan sengit itu nyata. Selain itu, hal yang paling menakutkan dari ilusi semacam ini adalah jika pikiran tidak teguh dan orang tidak dapat bertahan, ilusi tersebut akan menjadi kenyataan dan memberikan pukulan berat. Inilah mengapa beberapa orang tidak dapat melawan, akan terluka parah, atau bahkan jatuh. Pada langkah pertama, monster itu tidak terlalu kuat, dan hanya sedikit orang yang akan diledakkan. Kemudian, Lu Ming melangkah ke tangga kedua. Tekanan pada tubuh dan pikirannya menjadi lebih kuat, dan pada saat yang sama, monster ganas menerkamnya. Monster ini memiliki mata yang dingin dan kejam, dan niat membunuh serta keganasan yang menyebar lebih kuat dari yang sebelumnya. Namun, Lu Ming mengabaikannya secara langsung dan membiarkan monster itu lewat. Dia terus melangkah, langkah ketiga, langkah keempat. Di samping, Xian Yanqing dan Jian Feiliu tidak berhenti sama sekali, mereka melangkah. Di sisi lain, Wang Mang, Wang Mi, dan 3 pria berjubah abu-abu dari sekte mayat surgawi melakukan hal yang sama. Mulai dari 4 langkah, tubuh monster itu tidak hanya memiliki aura pembunuh dan ganas yang lebih kuat, tetapi juga membawa konsepsi artistik langit dan bumi. Dengan cara ini, tekanan pada manusia semakin menakutkan. Dan semakin jauh Anda mundur, jumlah monster mulai meningkat, dan dampaknya pada orang menjadi semakin nyata. Banyak orang tidak tahan, atau berhenti, atau dibombardir. Aneh sekali. Konsepsi artistik langit dan bumi yang dibawa oleh monster-monster ini tampaknya ditinggalkan oleh yang sangat kuat. Jika Anda menangkapnya, Anda pasti akan mendapatkan sesuatu, memperdalam pemahaman Anda tentang konsepsi artistik langit dan bumi, dan bahkan menerobos. Tidak cukup kuat, saya perlu tekanan yang lebih kuat, konsepsi artistik dunia yang lebih kuat. Mungkin, itu dapat membantu saya menembus kemacetan dan mengembangkan konsepsi artistik dunia ke tingkat 2. Lu Ming berpikir dalam hatinya, matanya menjadi cerah. Bab 733 Hatiku tidak bergerak. Mengekspresikan pandangan saya sendiri. Sementara semua orang berdiskusi, Lu Ming dan yang lainnya mengambil langkah maju. Langkah ke-15. Memanggil. Cahaya pedang, seperti peri terbang dari langit, menembus alis Lu Ming. Niat membunuh Ling Lai membuat Lu Ming merasa bahwa di saat berikutnya, dia akan mati di sini. Mengetahui bahwa ini palsu, tetapi rasanya terlalu nyata, tidak peduli siapa itu, secara tidak sadar hanya ingin melawan, mundur, dan melawan. Ayo! Bahkan jika ada gunungan pedang dan lautan api, kenapa aku harus takut? Paf! Alis Lu Ming sepertinya tertusuk, dan perasaan dingin merasuki seluruh tubuhnya pada saat ini, Lu Ming sepertinya terbunuh. Hatiku tidak bergerak? Lu Ming berbisik, matanya gigih, dan dia mendongak. Antara langit dan bumi, tampaknya ada konsepsi artistik yang tak ada habisnya tentang langit dan bumi yang berkeliaran, setiap jalan sangat misterius, tetapi ini bukan yang diinginkan Lu Ming, dia ingin mencapai puncak. Ledakan! Ledakan! Pada saat ini, di tangga ke-15, 2 lelaki tua berteriak dan terlempar dari tangga, darah muncrat dari mulut mereka. Adapun 3 pria berjubah abu-abu dari sekte mayat surgawi, 2 dari mereka gemetar hebat dan hampir roboh, tetapi pada akhirnya mereka berteriak dan berhasil menahannya, tetapi mereka juga bernapas berat dan berkeringat deras. Ada satu lagi, Wang Mang, yang juga gemetar dan wajahnya pucat. Selain itu, Jian Feiliu sedikit gemetar. Mungkinkah ini batasku? Tidak, aku masih bisa lebih kuat, aku ingin menjadi pembangkit tenaga listrik puncak,
Aku ingin menggunakan kekuatanku untuk melindungi orang yang kucintai, dan aku ingin menyelamatkan adik perempuanku. Jian Feiliu mengaum di dalam hatinya, matanya menunjukkan warna kegilaan dan kegigihan. Menabrak. Jian Feiliu sebenarnya yang pertama mengambil langkah lain, melangkah ke langkah ke-16. Dia melangkah maju demi cinta, dia harus lebih kuat. Kemarin, kata Lu Ming, selama seseorang cukup kuat, satu orang adalah keluarga kuno. Kesombongan yang melonjak itu sangat menyentuhnya, dan dia ingin menembus batas. Di tangga ke-16, tubuh Jian Feiliu bergetar hebat, darah meluap dari sudut mulutnya, tetapi matanya sangat tegas. Perlahan, tubuhnya menjadi tenang, dan dia berdiri kokoh di anak tangga ke-16. Jian Feiliu mampu menginjak langkah ke-16 dan stabil. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Langkah ke-16 benar-benar langka. Secara umum, setelah peringkat ke-700 dalam daftar 1000 talenta, sangat sedikit orang yang bisa menginjak langkah ke-16. Melihat langkah ke-16, banyak orang berkomentar dengan kaget. Melihat Jian Feiliu melangkah ke langkah ke-16, Lu Ming dan Xian Yanqing tersenyum. Jian Feiliu, dia memiliki obsesi di dalam hatinya, dan dia pasti akan menjadi lebih kuat. Tidak mungkin. Mata Wang Mang membelalak tak percaya. Sudah sangat sulit baginya untuk menginjak langkah ke-15, tetapi tanpa diduga, Jian Feiliu mampu menginjak langkah ke-16. Bagaimana saya bisa kalah dari sampah ini? Wang Mang meraung marah, dan melangkah maju. Saat berikutnya, ekspresi ngeri muncul di matanya, dia berteriak, tubuhnya terbang jauh, jatuh ke tanah, dan memuntahkan darah. Menabrak. Di sisi lain, pemuda berjubah abu-abu yang tersisa di sekte mayat surgawi juga melangkah ke langkah ke-16. Segera, matanya menunjukkan ketakutan, tetapi pada akhirnya dia tidak dirobohkan, tetapi perlahan menjadi tenang. Pada langkah ke-16, duduk bersila. Bab 734 menghina diri sendiri. Turun. Sosok besar itu memuntahkan 3 kata, seperti guntur, dengan keagungan tertinggi dan tanpa perlawanan. Pada saat yang sama, semua jenis cahaya jatuh ke tubuh Lu Ming, dan Lu Ming jelas merasakan bahwa lubang menembus tubuhnya, dan darah mengalir. Kamu tidak memenuhi syarat untuk melepaskanku. Mata Lu Ming tegas dan cerah, menghadap sosok besar itu secara langsung, dan tidak ada rasa takut di matanya. Sialan! Wang Mi meraung keras. Pada saat ini, di tangga ke-17, 9 orang membuka mata dan memandang Lu Ming dan yang lainnya. Ke-9 orang ini adalah orang-orang yang telah menginjak langkah ke-17 sebelumnya, ada orang tua, tetapi lebih banyak orang muda, dan mereka semua adalah eksistensi yang sangat kuat. Menarik, ada beberapa jenius lagi, Wang Mi, yang tampaknya dirugikan. Wang Mi seharusnya berhenti di sini, tapi apa latar belakang pemuda itu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Sepertinya dia pendatang baru. Jenius, saya tidak tahu apakah saya bisa menginjak langkah ke-18. Pada langkah ke-17, beberapa pria muda dan kuat sedang berdiskusi satu sama lain. Tidak cukup. Mata Lu Ming berkedip, bahkan tanpa melihat Wang Mi, dia mengangkat kakinya dan terus melangkah. Langkah kaki yang tak tergoyahkan mendarat di langkah ke-18, dan Lu Ming melangkah dengan mantap. Pada saat ini, 5 sosok yang duduk bersila di anak tangga ke-18 membuka mata mereka pada saat yang sama dan menatap Lu Ming. Tidak mungkin! Teriak Wang Mi. Semua orang di tempat kejadian memandang Lu Ming dengan kaget. Lu Ming mampu melangkah ke langkah ke-18. Sungguh menakjubkan dan di luar dugaan semua orang. Pada langkah ke-18, hanya ada 5 orang yang duduk bersila. Kelima orang ini semuanya adalah jenius yang sangat terkenal. Meskipun mereka bukan 10 raja teratas dari sesi sebelumnya, mereka masih mendekati level itu. Di atas Wang Mi, sekarang, ada 1 orang lagi. Dan di atas mereka, pada anak tangga ke-19, hanya ada 1 orang, yaitu Jiang Taisu. Intinya, apakah ini batas Lu Ming? Bisakah dia mengambil 1 langkah lebih dekat, menginjakkan kaki di langkah ke-19, dan berada di level yang sama dengan Jiang Taisu? Penasaran, sangat penasaran. Tapi pemandangan yang lebih mencengangkan muncul. Xian Yanqing juga mengangkat kakinya, melangkah, dan berdiri di anak tangga ke-18. Apakah kamu ingin datang dan mencoba? Kali ini, Lu Ming menoleh dan menatap Wang Mi. Sial!
Mata Wang Mi sangat suram, dan nyala api keluar dari seluruh tubuhnya, seperti vulkan. Jika kamu tidak bisa menginjaknya, jangan memaksakannya. Daftar Raja Surga belum dimulai. Jika kamu jatuh di sini, itu akan menjadi lelucon. Lu Ming tersenyum ringan. Wang Mi hampir memuntahkan darah. Inilah yang baru saja dia katakan kepada Lu Ming. Sekarang, Lu Ming mengembalikannya utuh. Aku tidak percaya. Wang Mi menunjukkan jejak kekejaman di matanya, menggeram rendah, dan menginjak langkah ke-18. Segera, tubuhnya bergetar hebat, matanya ketakutan, dia menjerit, seteguk darah menyembur keluar, tubuhnya langsung diledakkan, dan dia mengikuti jejak Wang Mang. Langkah ke-17 sudah menjadi batas Wang Mi, jika dia hampir tidak memanjat, dia hanya akan berakhir dengan hasil ini, dia tidak mati, yang dianggap baik. Semua orang hanya melirik Wang Mi dengan santai, lalu melihat lagi kedua sosok di tangga ke-18. Bisakah mereka terus naik? Semua orang sangat penasaran. Namun, yang mengecewakan, Lu Ming duduk bersila. Xian Yanqing merenung sejenak, lalu duduk bersila dan mulai berlatih. Bab 735 level 2 konsepsi artistik. Teruslah memahami konsepsi artistik Guntur, tetapi mulailah menangkap konsepsi artistik lainnya. Tak lama kemudian, ia berhasil menangkap konsep artistik angin dan mulai memahaminya. Waktu berlalu dengan lambat. Semakin banyak orang di Monumen Tianwang, beberapa orang menaiki tangga, dan beberapa tidak dapat bertahan. Selama periode waktu ini, banyak orang jenius muncul lagi, dan ada beberapa orang lagi di tangga ke-17 dan ke-18. Namun, pada langkah ke-19, selalu hanya ada Jiang Taisu saja. Beberapa talenta surgawi yang setenar Jiang Taisu tidak muncul, dan mereka mungkin berlatih di tempat lain. Dalam sekejap mata, 6 hari lagi berlalu, dan itu adalah hari ke-13 sejak Lu Ming menginjak tangga Monumen Raja Langit. Saat ini, Lu Ming membuka matanya. Sekarang, konsepsi artistik angin dan guntur telah memasuki tingkat kedua. Sekarang, konsepsi artistik bumi harus diperbaiki. Jika konsepsi artistik bumi dinaikkan ke tingkat pertama, atau bahkan tingkat kedua, surgawi saya keterampilan menekan penjara akan lebih kuat. Lu Ming melihat ke tempat yang tinggi, dia perlu menaiki tangga yang lebih tinggi, baru saja, dia telah mencoba, tangga ke-18, dia tidak menangkap konsepsi artistik bumi yang sesuai, jadi dia hanya bisa naik. Saat berikutnya, Lu Ming berdiri. Di bawah, banyak orang memandangnya dengan rasa ingin tahu. Kemudian Lu Ming bangun. Dia telah melakukannya selama 13 hari. Dia mungkin tidak tahan lagi dan mundur. Tetap di langkah ke-18 selama 13 hari sudah cukup menakutkan. Jiang Taisu, saya sudah berada di langkah ke-19 begitu lama. Jiang Taisu, kali ini kemungkinan besar akan mencapai puncak daftar Raja Surga. Tetapi saat berikutnya, diskusi para penonton berhenti tiba-tiba, mata semua orang melebar karena terkejut. Karena mereka menemukan bahwa Lu Ming tidak ingin mundur, dia sebenarnya ingin naik. Menabrak. Lu Ming dengan teguh menginjakkan kaki di anak tangga ke-19 dan berdiri kokoh di atasnya. Pada saat ini, semua orang membuka mulut lebar-lebar dan tersentak. Lu Ming benar-benar berhenti dan berhasil menaiki anak tangga ke-19, sejajar dengan Jiang Taisu. Jiang Taisu, yang duduk bersila di anak tangga ke-19 tanpa gerakan apapun, tiba-tiba membuka matanya saat ini, dan dua lampu tajam melintas. Jejak kejutan melintas di matanya. Dia sepertinya tidak menyangka bahwa orang yang menaiki anak tangga ke-19 adalah seorang pemuda dari Moshang, seorang pemuda yang tidak dia kenal. Tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah setelah Lu Ming menaiki anak tangga ke-19, dia sepertinya tidak berhenti, dia melihat ke anak tangga ke-20. Ya Tuhan, apakah dia akan menaiki anak tangga ke-20? Naik ke alam Raja Bela Diri, dan orang yang nomor 1 di peringkat Raja Surgawi naik ke langkah ke-20, dan tidak ada yang naik. Mungkinkah dia benar-benar bisa melakukannya? Bahkan Jiang Taisu tidak bisa memanjat. Banyak orang berkomentar kaget. Pada saat ini, mata Jiang Taisu menjadi lebih tajam, dia berdiri, dan sebuah suara masuk ke telinga Lu Ming, kamu ingin menaiki tangga ke-20. Tidak buruk? Kata Lu Ming. Saya menyarankan Anda untuk tetap di langkah ke-19. Jiang Taisu terus mengirimkan suara. Apa maksudmu? Lu Ming bertanya. Untuk apa?
Mata Jiang Taisu menjadi lebih tajam, dan dia berkata melalui transmisi suara, kali ini, belum ada yang menaiki anak tangga ke-20. Jika Anda memanjat, di mana sisa surga berada? Bab 736 4 Jenius. Ada senyuman di sudut mulut Lu Ming, senyuman mengejek. Dia tahu apa yang dimaksud Jiang Taisu. Makna Jiang Taisu jelas, dia berada di langkah ke-19, jika Lu Ming menginjak langkah ke-20, di mana wajah Jiang Taisu akan ditempatkan. Konyol jika tidak membiarkan orang lain menginjaknya ketika Anda sendiri tidak bisa menginjaknya, tetapi Anda ingin menjadi superior dan mendominasi. Bagaimana mungkin Lu Ming peduli dengan orang seperti itu? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu juga datang. Lu Ming tersenyum dingin, lalu mengabaikan Jiang Taisu, berbalik, dan melangkah keluar tanpa ragu. Ledakan. Ketika Lu Ming menginjak langkah kedua, dia merasa seolah-olah seluruh dunia menekannya, tubuhnya tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar, seolah-olah dia bisa jatuh kapan saja. Di langit di depan, Lu Ming melihat sosok setinggi langit menatapnya, tekanan menjadi lebih menakutkan dan kuat. Turun. Suara bergulir terus mengalir ke dalam pikiran Lu Ming dan ke dalam jiwanya. Cahaya tak berujung dari berbagai warna terbang ke arah Lu Ming dan mengenai tubuh Lu Ming. Lu Ming tampaknya mengalami ribuan luka, dan dia dapat dengan jelas melihat bahwa darah dan dagingnya sendiri sedang dipisahkan. Tentu saja, ini hanya perasaan pribadinya, yang dilihat orang lain adalah tubuhnya sedikit gemetar. Dia menginjaknya, dia menginjaknya. Tubuhnya sedikit bergetar, dan sepertinya sangat sulit. Bisakah dia bertahan? Jika dia bisa bertahan, dia bisa dibandingkan dengan 20 jenius teratas dalam daftar ribuan talenta. Tangga ke-20, masa depan anak ini tidak terbatas. Di bawah, banyak orang menatap dengan mata terbelalak, mendongak dengan kaget dan gugup, menatap Lu Ming. Tidak ada yang bisa membuatku jatuh. Pada langkah ke-20, Lu Ming meraung, matanya penuh ketegasan dan kegigihan. Dia ingin menerobos semua rintangan, dia ingin mencapai puncak, dia ingin melampaui Kaisar Wu Huang. Di depan matanya, tampak ada sosok yang menjulang di atas langit dan berlari melintasi alam semesta, dengan momentum yang tak tertandingi, lebih besar dan lebih agung dari sosok yang menyuruhnya, berguling ke bawah. Itu adalah Kaisar dan Kaisar bela diri dalam imajinasinya, dia bahkan melampaui Kaisar dan Kaisar bela diri, jadi mengapa takut dengan sosok ini? Postur tubuhnya berangsur-angsur stabil, dan tubuhnya berdiri tegak. Dia berdiri kokoh di anak tangga ke-20. Naik adalah tangga merah gelap. Tangga merah tua hanya dapat diinjak jika Anda berpartisipasi dalam pertempuran daftar Raja Surga, mendapatkan 108 tempat teratas, dan memiliki perlindungan monumen, jika tidak, hanya ada satu jalan buntu, tanpa kecuali. Melihat Lu Ming berdiri di langkah ke-20, mata Jiang Taisu memancarkan cahaya dingin, dan ketajaman di tubuhnya sangat kuat. Dia melihat ke tangga ke-20 dengan ragu-ragu di matanya, tetapi dia tidak pernah menginjaknya. Pada saat ini, orang-orang di tangga lain semuanya membuka mata, mendongak kaget, dan menatap Lu Ming. Luar biasa, sungguh luar biasa, Tianjiao top lainnya. Banyak Tianjiao menghela nafas. Kakak Lu, kamu memang jauh lebih kuat dariku. Jian Feiliu menghela nafas. Juga menghela nafas adalah Qin Qingshan, Gao Qiang. Qin Qingshan, yang dengan mudah dikalahkan oleh Lu Ming beberapa hari yang lalu, awalnya cukup kesal, tapi sekarang dia yakin. Adapun Gao Qiang, dia bahkan lebih beruntung. Pada awalnya, dia ingin memberi pelajaran pada Lu Ming, tapi sekarang membayangkannya, wajahnya menjadi panas. Tidak mungkin. Di tengah kerumunan di bawah, Wang Ni, Wang Mang dan yang lainnya berteriak dengan marah, sedikit tak terbayangkan. Anak ini, aku ingin dia mati. Di mata Wang Mang, niat membunuh berkedip. Jangan khawatir, menaiki tangga monumen Raja Surgawi tidak berarti kamu kuat dalam pertempuran. Dalam pertempuran daftar Raja Surgawi, pancung dia. Mata Wang Ni berkilat dingin. Dan pada saat ini, Xian Yanqing, yang duduk bersila di anak tangga ke-18, tiba-tiba bangkit, dan melangkah menuju anak tangga ke-19 di bawah pandangan semua orang yang ketakutan. Dengan mantap menginjak langkah ke-19, berdiri di atas, sejajar dengan Jiang Taisu, sebelum semua orang merasa lega, Xian Yanqing mengambil langkah lain. Pada langkah ini, dia melangkah ke langkah ke-20, tubuhnya sedikit gemetar, tetapi matanya sangat tegas.
Satu lagi menginjak langkah ke-20, dan itu adalah teman wanita yang datang bersama Luming. Hampir semua orang menganggapnya sebagai pacar Luming. Sepasang anak laki-laki emas dan gadis giok sebenarnya sama-sama melangkah ke langkah ke-20, membuat semua orang sedikit linglung, mengira mereka sedang bermimpi. Itu luar biasa. Setelah Monumen Tianwang dibuka kali ini, apakah Anda sudah menginjak anak tangga ke-20? Bagus sekarang, dua dari mereka datang sekaligus. Di mata Jiang Taisu, warna sedingin es menjadi lebih pekat. Haha, hari ini benar-benar meriah, jadi izinkan saya ikut bersenang-senang, Pak. Tawa keras membuat semua orang melihat, hanya untuk melihat seorang pria gemuk besar dengan pinggang setebal tangki air, mengenakan jubah putih longgar, miliknya wajah itu montok dan kemerahan. Dia membawa kapak di pundaknya, batang kapak ini panjangnya 2 meter, dan badan kapaknya bahkan lebih besar, seperti panel pintu. Di sisi lain, dia memegang kaki domba yang berminyak, dia menggerogotinya, dan saat dia menggerogoti, dia mendarat dan melangkah menuju tangga Monumen Raja Surgawi. Desir. Pada saat ini, di sisi lain, pelangi melintas, dan sosok tinggi mendarat di bawah Monumen Raja Surgawi. Pemuda ini mengenakan jubah abu-abu, dan penampilannya sangat biasa. Dia mendarat dan melangkah menuju tangga. Pria gendut dan pemuda biasa melangkah dengan sangat cepat. Selangkah demi selangkah, dan segera bergegas ke langkah ke-11, tetapi mereka tetap tidak berhenti, melangkah selangkah demi selangkah. 17 langkah, 18 langkah, 19 langkah. Semua orang tercengang, kedua jenius ini muncul entah dari mana, terlalu menakutkan, mereka naik ke langkah ke-19 dalam satu tarikan napas, sejajar dengan Jiang Taisu. Wo Chao, tempat ini benar-benar tidak nyaman, sakit, tidak. Aku ingin makan lebih banyak daging, menebusnya. Teriak lelaki gendut itu, menggerogoti kaki domba di tangannya, dan kemudian, di depan mata semua orang, beralih ke 20 langkah pertama lagi. Pemuda biasa itu juga menginjakkan kaki di anak tangga ke-20. Terkejut, kaget. Banyak orang tertegun dan tercengang. Apa hari ini? Biasanya sedikit orang yang bisa memanjat, tapi sekarang, begitu banyak orang muncul dalam satu tarikan napas, 4 orang, total 4 orang naik ke anak tangga ke-20. Intinya keempat orang ini semuanya adalah wajah baru, dan tidak ada satupun dari mereka yang masuk dalam daftar ribuan kebanggaan. Aku tidak tahan lagi. Aku ingin makan daging. Tonik, terlalu sakit. Pria gendut itu berteriak, menggerogoti kaki domba, dan berdiri kokoh di anak tangga ke-20. Luming memperhatikan, sedikit terdiam. Yang lain juga terdiam beberapa saat. Beberapa orang bahkan lebih kesal, terlalu tidak adil pria gendut ini bisa memanjat. Pemuda itu tampaknya adalah Tian Jiao yang baru saja bangkit dari sekte mayat surgawi, yang disebut Raja Mayat. Pada saat ini, seseorang mengenali pemuda biasa itu. Bab 737 Seni Senjata Dewa Abadi. Raja Mayat, nama yang aneh. Dikatakan bahwa orang ini telah mengembangkan teknik tingkat dewa dari sekte mayat surgawi, seni transformasi mayat 9 neter, ke tingkat yang sangat kuat, dan kekuatan tempurnya sangat luar biasa. Menakutkan. Akan berpartisipasi dalam daftar pertempuran raja, diam-diam taruh mayat raja buat catatan, cobalah untuk berhati-hati saat bertemu dengannya di masa depan. Pada saat ini, wajah Jiang Taisu sangat jelek, dia melirik ke 4 orang di langkah ke-20, niat membunuhnya muncul, lalu dia berbalik, berjalan menuruni tangga selangkah demi selangkah, dan pergi ke udara. Siapa namamu untuk kecantikan ini? Masuklah. Pria gendut itu menggerogoti beberapa suap kaki domba, lalu mengalihkan pandangan kecilnya ke Xian Yanqing, mengamatinya di sana-sini. Keluar. Jawaban Xian Yanqing hanya satu kata. Cantik, kenapa kamu begitu galak? Bukankah kamu hanya ingin berkomunikasi? Jangan bilang kamu sudah punya seseorang, hei. Apakah aku terlambat lagi? Kakak, kamu tidak bisa menjadi kamu, kan? Pria gendut itu meratap, lalu menatap Luming. Apa? Apakah kamu ingin melawanku? Luming bertanya. Duel, lawan apa? Aku bebas jemput cewek. Itu juga prinsip. Pertama, aku tidak akan menjemput wanita terkenal. Aku tidak akan melawan orang lain untuk wanita terkenal. Betapa melahkannya. Kaki domba,
dia memandang Xian Yanqing lagi dan berkata, "Cantik, apakah kamu punya saudara laki-laki atau perempuan?" "Tidak, mereka saudara perempuan." "Perkenalkan aku salah satunya." "Keluar." Xian Yanqing mengatakan kata lain. "Lihat dirimu, tidak bisakah kamu berbicara dengan baik?" "Kakak, apakah istrimu punya adik perempuan atau kakak perempuan? Tolong perkenalkan." Kong Jin menatap Luming lagi. Luming tidak bisa berkata apa-apa, pria gendut ini benar-benar aneh, apakah dia datang ke sini hanya untuk mencari seseorang untuk memperkenalkan pacarnya kepadanya? Dalam benak Luming, sosok Xian Yanjun mau tidak mau berkata, dia benar-benar punya saudara perempuan, dia terlihat seperti dia, untuk menaklukkan saudari cantik ini. Mata lelaki gendut itu berbinar, dan dia menggigit lagi kaki domba itu. 6. Ming. Xian Yanqing dengan keras mengeluarkan dua kata. "Aku akan mulai berlatih." Luming dengan cepat duduk bersila, menutup matanya, dan memalingkan telinganya dari jendela. Xian Yanqing menggertakkan giginya, lalu juga duduk bersila. Pria gendut itu buru-buru menggerogoti kaki domba, lalu duduk bersila dengan kapak di pundaknya, dan mulai berlatih. Raja Mayat juga mulai berlatih. Segera, Luming menangkap jejak konsep artistik bumi dan mulai memahaminya. Pemahamannya tentang konsepsi artistik bumi telah berkembang pesat. Dalam sekejap mata, 7 hari lagi berlalu, dan Luming akhirnya mengembangkan konsepsi artistik bumi ke tingkat kesempurnaan pertama. Sekarang, 4 suasana hati. Konsepsi artistik bumi dan konsepsi artistik api semuanya sempurna pada tingkat pertama, dan konsepsi artistik angin dan guntur telah mencapai tahap masuk kedua. Kekuatan tempur Luming telah meningkat pesat dibandingkan saat dia pertama kali datang ke sini. Dan saat ini, pertempuran daftar Raja Surgawi secara resmi dimulai. Luming, Xian Yanqing, semua yang berlatih di tangga Monumen Raja Surgawi turun dari tangga dan menuju ke utara. Puluhan mil jauhnya, ada sebuah alun-alun besar, yang diaspal dengan semacam batu hitam, dengan prasasti yang rumit terukir di atasnya. Di sekitar alun-alun, ada lebih dari 100.000 pembangkit tenaga listrik yang berkumpul, semuanya adalah Raja Puncak. Fatih Kong Jin, mengikuti Luming seperti seorang pengikut, terus bergumam bahwa dia ingin memperkenalkan saudara perempuan Xian Yanqing kepadanya. Luming sekarang sangat menyesali kalimat yang dia ucapkan sebelumnya. Ledakan! Ledakan! Di langit, ada tekanan yang sangat besar dan menakutkan, dan 6 sosok muncul tinggi di atas langit. Keenam orang ini pasti sangat kuat. Kemungkinan besar, mereka semua adalah eksistensi di alam embrio roh. 3 orang dari Istana Kaisar Tianshan dan 3 orang dari Sekte Mayat Surgawi akan mengirim orang-orang kuat untuk memimpin pertempuran surga. Daftar Raja. 3 mayat asli, mari kita mulai. Apakah Anda mengumumkan, atau saya mengumumkan? Di Istana Kaisar Tianshan, seorang pria paruh baya mengenakan mahkota giok melihat orang di antara ketiga sekte mayat Tian. "Hei, Dongfang Hao, terserah kamu." 3 mayat asli tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dongfang Hao mengangguk, melihat sekeliling, dan berkata, pertarungan daftar raja membutuhkan 2 babak penyisihan. Hanya kelompok orang terkuat yang akan dipilih untuk berpartisipasi dalam kompetisi final. Babak penyisihan pertama ada di sini. Ini akan menjadi diadakan di alun-alun. Setelah mengatakan itu, Dongfang Hao melambaikan tangannya, dan beberapa prasasti tenggelam ke tanah alun-alun. Prasasti di tanah menyala, dan pada saat berikutnya, perisai muncul di alun-alun. Perisai disusun dalam barisan, dan di setiap baris, ada 36 perisai yang disusun di depan dan belakang, total 18 baris. Kamu seharusnya melihat bahwa ada 36 perisai di setiap baris. Kamu naik ke atas panggung dan membombardir perisai ini. Hanya mereka yang bisa menembus 9 perisai yang dianggap memenuhi syarat dan bisa masuk ke babak berikutnya. Sekarang, mari kita mulai. Dongfang Hao mengumumkan. Aku akan datang, aku akan datang. Aku juga akan datang. Segera, 18 orang melangkah ke alun-alun. Ada total 18 baris, dan setiap kali, 18 orang dapat melakukan penilaian pada waktu yang bersamaan. Ledakan! Ledakan! Energi sejati bersirkulasi, dan semua jenis konsepsi artistik bermekaran, 18 orang menembak satu demi satu. Perisai itu hancur berkeping-keping. Hancurkan untukku!
Luming melihat seorang pria kekar, tinjunya terus-menerus meledak, dan perisai itu terus hancur. Tetapi saat perisai itu hancur, tampaknya itu menghasilkan kekuatan yang kuat, menyerang balik padanya. Semakin jauh ke belakang, semakin keras perisai itu tampaknya dipatahkan, dan semakin kuat serangan baliknya. Menabrak! Menabrak! Pria kekar itu mundur terus-menerus, dan dengan raungan terakhir, dia meninju dengan sekuat tenaga, menghancurkan perisai tercepat ke-9. Tetapi pada saat yang sama, tubuhnya mundur dengan liar, memuntahkan seteguk darah. Hancurkan 9 bagian, lewati, kamu, hancurkan 6 bagian, gagal, hilangkan. Dong Fang Hao mulai mengumumkan. Dari 18 orang yang naik, hanya 6 yang memecahkan 9 bidak, dan tingkat keberhasilan mereka yang memenuhi syarat hanya sepertiga. Yang tertinggi menghancurkan 11 perisai. Grup selanjutnya. Dong Fang Hao mengumumkan. Segera, 18 orang lagi terbang, dan perisai yang rusak itu dipadatkan kembali. Itu Jiang Taisu telah naik. Di antara 18 orang, 1 orang menarik perhatian semua orang. Jiang Taisu, seorang jenius dari keluarga Jiang dari 6 keluarga kuno, menduduki peringkat ke-6 dalam 10 raja terakhir, dan sekarang, 4 besar dari 10 raja teratas semuanya telah melangkah ke alam laut spiritual. Dan Jiang Taisu adalah kemungkinan besar akan bersaing kali ini kandidat terkuat. Jiang Taisu tidak bergerak seperti gunung, tubuhnya dipenuhi dengan ujung yang menakutkan, sangat tajam, seolah-olah bisa memotong semuanya menjadi berkeping-keping. 6 keluarga besar kuno, keluarga Jiang, mempraktikkan seni persenjataan dewa abadi, keterampilan tingkat dewa, yang mampu mengolah tubuh seperti senjata dewa, tubuh mereka seperti senjata dewa, yang tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dihancurkan. Transformasi 9 Nether Corpse Jue agak mirip. Bab 738 Monumen Raja Surgawi Kedua. Hancurkan. Jiang Taisu berbisik, telapak tangannya seperti pedang, dia menebas ke depan. Ledakan. Ledakan. Dalam sekejap, 9 perisai meledak, tapi itu jauh lebih dari itu, perisai ke-10, ke-11, dan ke-12. Dalam sekejap mata, 18 perisai meledak. Hancurkan lagi. Teriak Jiang Taisu, ketajamannya menjadi lebih kuat, dan dia menyerang dengan telapak tangannya lagi. Kali ini, semua orang sepertinya melihat pedang dan memotong ke depan. Menabrak. Menabrak. Satu demi satu perisai meledak, dan angin kencang serta energi menyerang balik, tetapi sosok Jiang Taisu tetap tidak bergerak. Dia menembak secara berurutan, menghancurkan segalanya. Pada akhirnya, total 28 perisai rusak. 36 buah, Jiang Taisu menghancurkan 28 buah, rekornya mencengangkan. Di alam para raja, tidak ada yang pernah bisa menghancurkan ke-36 perisai. Di babak 18 orang ini, selain Jiang Taisu, yang terkuat hanya menghancurkan 12 perisai, celahnya terlalu besar. Selanjutnya, satu putaran 18 orang, satu putaran 18 orang, dan orang terus naik. Tapi tingkat keberhasilannya hanya sekitar sepertiga. Banyak orang gagal menggelengkan kepala dan menghela nafas, kali ini pertempuran untuk daftar raja tidak memiliki peluang bagi mereka. Luming melihat bahwa Gao Qiang, orang yang menempati peringkat terakhir dalam peringkat 1000 kebanggaan, melemah karena lengannya yang patah, dan pada akhirnya hanya menghancurkan 12 perisai. Qin Qingshan menghancurkan 16 keping. Wang Mang menghancurkan 20 yuan. Wang Mi sangat kuat, dia menghancurkan 24 bidak, hanya berjarak 4 bidak dari Jiang Taisu. Namun, semakin jauh ke belakang, semakin keras perisainya, dan terlalu sulit untuk dihancurkan, ada celah besar di satu bagian. Sehari kemudian, lebih dari setengah dari ratusan ribu orang telah berubah. Di antara mereka, ada beberapa pria yang sangat kuat, yang menarik perhatian Luming. Orang-orang itu menghancurkan 28 perisai, sama seperti Jiang Taisu. Melalui orang lain, Luming tahu bahwa orang-orang ini adalah arogansi dari 6 keluarga kuno, atau yang kuat dari sekte mayat surgawi, dan mereka juga jenius di antara 10 raja teratas dari sesi sebelumnya. 10 raja teratas dari sesi sebelumnya, ditambah Jiang Taisu, berjumlah 5 orang. Tidak ada keraguan bahwa kelima orang ini benar-benar sangat menakutkan. Terakhir kali, mereka adalah 10 raja teratas, dan kemudian mereka telah menetap di negara Raja Puncak selama 3 tahun. Seberapa menakutkan kekuatan tempur mereka?
Bukannya orang-orang ini tidak dapat menembus lautan spiritual, mereka dapat menembus lautan spiritual kapan saja. Mereka hanya ingin mengumpulkan lebih banyak dan menjadi lebih kuat. Begitu mereka menembus lautan spiritual, tidak ada keraguan bahwa kultivasi mereka akan membuat terobosan. Dan mereka akan menerobos dalam waktu singkat ke ketinggian baru. Tentu saja, orang lain tidak menghancurkan begitu banyak bagian, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada master yang dapat menandingi Jiang Taisu dan yang lainnya. Adalah normal bagi sebagian orang untuk menyembunyikan kekuatan mereka. Bagaimanapun, selama mereka menghancurkan 9 buah, bisa lulus. Dan 28 bidak yang dihancurkan oleh Jiang Taisu dan yang lainnya mungkin belum tentu menjadi batasnya. Luming dan yang lainnya berada di belakang antrian, dan giliran mereka keesokan harinya. Luming, Xian Yanqing, Jian Feiliu, dan Fatih Kongjin melangkah ke alun-alun bersama. Semua mata tertuju pada mereka. Terutama Fatih Kongjin, Xian Yanqing, dan Luming, karena ketiganya telah melangkah ke tangga ke-20. Ledakan. Luming sangat lugas, dan meninju. Tinju meledak dan mengenai perisai, menghancurkan perisai satu persatu. Benar saja, semakin jauh ke belakang perisai itu, semakin sulit, dan semakin sulit untuk dihancurkan. Setiap kali perisai meledak, akan ada kekuatan yang kuat untuk menyerang balik Luming. Dengan satu pukulan, 9 perisai meledak. Oke. Luming sedikit tersenyum, tetapi tidak melanjutkan menembak. Dia melihat ke samping dan menemukan bahwa Xian Yanqing juga telah menghancurkan 9 keping, jadi dia berhenti. Keduanya saling memandang dan tersenyum, bagaimanapun, 9 yuan sudah cukup, jadi mengapa menghancurkan begitu banyak? Orang lain di tempat kejadian terdiam beberapa saat, mereka ingin melihat kekuatan serangan Luming dan Xian Yanqing, tetapi tanpa diduga, mereka hanya menghancurkan 9 bagian dan kemudian berhenti, yang membuat banyak orang tertekan untuk sementara waktu. Jelas, keduanya sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, selama mereka lulus ujian. Tentu saja, ada juga orang yang memiliki pandangan berlawanan. HMPH, mungkin kekuatan serangannya tidak tinggi, dan aku tidak berani keluar semua, jadi aku menghancurkan 9 perisai, hanya untuk membuat misteri dan menarik perhatian orang. Seseorang mendengus dingin, tidak optimis tentang Luming dan Xian Yanqing. Pada saat ini, ada keributan. Luming menoleh untuk melihat, dan melihat Fatih Kongjin, dengan penuh kemenangan, sementara di depannya, 28 keping hancur. Pantas saja semua orang begitu terkejut, mereka bisa menghancurkan 28 perisai, dan kekuatan serangan mereka sudah bisa bersaing dengan Jiang Taisu dan lainnya. Siapa pria gendut ini? Aku belum pernah melihatnya. Dari mana asalnya? Fatih Kongjin melihat sekeliling, membawa kapak besar, menyeringai penuh kemenangan. Segera, sekelompok orang ini akan berakhir, dan kelompok orang berikutnya akan diganti. Raja Mayat. Sekelompok orang ini, Raja Mayat naik, dan mata semua orang tertuju pada Raja Mayat lagi. Raja Mayat juga yang menginjak tangga ke-20. Ledakan. Raja Mayat sangat lugas, dan dia langsung meninju. Kekuatan pukulan yang mengerikan membuat perisai di depannya meledak satu persatu. Setelah beberapa pukulan berturut-turut, 28 perisai hancur. Pada saat ini, dia berhenti tiba-tiba. Orang ini memiliki kekuatan yang bagus. Saya pikir menarik bahwa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Fatih Kongjin berdiri di samping Luming, menatap Raja Mayat dengan semangat juang di matanya. Saat berikutnya, kaki monster tak dikenal lainnya muncul di tangannya, dan dia mulai menggerogotinya. Luming terdiam dan tidak peduli untuk memperhatikannya. Seiring berjalannya waktu, orang naik secara berkelompok dan turun secara berkelompok. Setelah 1 hari, semua penilaian selesai. Sebanyak hampir 120.000 orang berpartisipasi dalam penilaian, dan hanya sekitar 40.000 yang lulus. Anda dapat melihat betapa sulitnya itu. Tahukah Anda, yang bisa datang ke sini semuanya adalah Raja Puncak, dan banyak dari mereka memiliki kekuatan bertarung yang baik di Raja Puncak, dan banyak dari mereka adalah orang tua yang telah berkultivasi selama ratusan tahun. Oke, penilaian putaran pertama selesai. Mereka yang lulus putaran pertama akan pergi ke monumen Raja Surgawi lainnya bersama kami. Dong Fang Hao mengumumkan. Segera, dia terbang ke utara dengan 3 mayat nyata dari sekte mayat surgawi dan lainnya. Luming dan yang lainnya mengikuti. Ada 2 bagian dari monumen Raja Surgawi,
Salah satunya telah mereka lihat sebelumnya, dan yang lainnya adalah tempat konfrontasi terakhir dari daftar Raja Surgawi akan berlangsung. Di depannya ada jurang yang lebarnya 10 mil, di seberangnya berdiri sebuah tablet batu besar, setinggi 1000 meter dan lebar ratusan meter, bersahaja. Ini adalah prasasti Tianwang kedua. Di bawah jurang ini, ada formasi pembunuhan tiada tara yang terukir. Jika kamu jatuh, kamu pasti akan mati, dan seluruh jurang penuh dengan angin kencang, membuatnya sangat sulit untuk terbang. Dan duel terakhirmu ada di dalam Monumen Tianwang, yang merupakan dunianya sendiri. Tunggu sebentar, Monumen Tianwang akan memancarkan cahaya, dan kemudian kamu bisa masuk, tapi kecemerlangan Monumen Tianwang hanya 1 tongkat. Selama waktu dupa, kamu harus melompati jurang ini dan bergegas ke Monumen Raja Surgawi dalam waktu 1 batang dupa, dan mereka yang tidak terburu-buru akan tersingkir. Dong Fang Hao mengumumkan. Bab 739 Dunia di dalam Monumen. Begitu ucapan ini keluar, mata banyak orang berkedip, atau beberapa orang menunjukkan ekspresi serius. Ini harus menjadi penilaian akhir, tetapi tampaknya sederhana, tetapi sangat berbahaya. Dibutuhkan 1 batang dupa untuk menyeberangi jurang 10 mil. Poin kuncinya adalah ada lebih dari 40.000 orang, dan terlalu ramai. Setiap orang harus maju dengan berani dan bergegas ke depan untuk akhirnya bergegas ke Monumen Raja Langit. Oleh karena itu, dalam proses ini pasti akan terjadi pertempuran sengit yang sengit, dan perlu berjuang untuk barisan depan agar memiliki kesempatan untuk menyerbu ke Monumen Raja Surgawi. Semua orang menunggu seperti ini, dan butuh setengah hari untuk menunggu. Bersenandung. Tiba-tiba, Monumen Raja Surgawi berguncang, lalu bersinar terang. Mulai. Dong Fang Hao mengumumkan. Desir. Desir. Begitu Dong Fang Hao selesai berbicara, sosok yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit dan terbang menuju Monumen Tianwang di seberang. Ayo pergi. Lu Ming, Xian Yanqing, Jian Feiliu dan yang lainnya juga naik ke langit dan terbang ke depan. Begitu Huhu terbang di atas jurang, angin kencang bertiup di jurang, angin kencang itu sangat ganas, seperti pisau tajam, memotong ke arah semua orang. Tidak bagus. Wajah beberapa orang berubah drastis, mereka lengah, hampir terluka parah, jatuh ke dalam jurang, dan dengan cepat mengeluarkan energi nyata mereka untuk melawan. Lu Ming dan yang lainnya juga dipenuhi dengan perisai energi sejati untuk menahan angin di sekitarnya, tetapi dengan cara ini, kecepatannya pasti jauh lebih lambat, dan akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk melompati jurang yang bisa dilompati di kedipan mata. Desir. Desir. Semua orang menstabilkan sosok mereka, menerobos angin, dan bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Minggir, jangan menghalangi. Seseorang meraung dan menembak orang di depan. Pengadilan kematian. Orang-orang di depan meraung, dan langsung bertarung bersama. Minggir, minggir. Raungan naik dan turun satu sama lain. Semua orang ingin menjadi yang pertama, sehingga mereka dapat bergegas ke Monumen Raja Surgawi dalam sebatang dupa. Jika mereka semua ingin merebutnya, pertempuran besar tidak bisa dihindari. Di jurang, kecemerlangan yang mempesona meletus. Ah! Seseorang berteriak dan ditembak jatuh ke jurang. Tiba-tiba cahaya pedang melintas di jurang, pria itu terbelah 2, dan tubuhnya jatuh ke jurang. Ada barisan pembunuhan tiada tara di bawah, dan mereka yang jatuh mati. Nak, mati untukku. Tiba-tiba, niat membunuh yang dingin menyerbu ke arah Lu Ming dan yang lainnya, dan pada saat yang sama, serangan mengikuti Lu Ming dan yang lainnya. Wang Mi, Wang Mang, kamu mencari kematian. Mata Lu Ming berkilat dengan niat membunuh, dan yang menyerang mereka adalah Wang Mi, Wang Mang, dan beberapa lelaki tua. Orang-orang tua ini sangat kuat dalam pertempuran, dan mereka jelas adalah penguasa keluarga Wang. Ledakan! Ledakan! Lu Ming dan yang lainnya pecah, menahan serangan dari segala penjuru. Dia sangat naif, dia berani menyelinap menyerang pamanku, dia mencari kematian. Pria gendut Kong Jin meraung, dan mengayunkan kapak besarnya, menghancurkan segalanya. Ada 5 lelaki tua yang diselimuti oleh kapak besar lelaki gendut itu. Dengan lambaian tangan giok putih Xian Yanqing, kelima lelaki tua itu juga terbungkus di dalamnya. Sedangkan untuk Jian Feiliu, dia menghadapi kedua lelaki tua itu sendirian. Kalian berdua, serahkan padaku.
Luming memukul mundur kedua lelaki tua itu dengan satu pukulan, dan pergi untuk membunuh Wang Mi dan Wang Mang. Wajah keduanya berubah dengan liar, mereka mengirim lebih dari selusin tuan dari keluarga Wang, tetapi mereka semua terjerat oleh Xian Yanqing dan yang lainnya, yang di luar dugaan mereka. HMPH, nak, jurang ini adalah tempat kamu akan dimakamkan. Ayo bunuh dia bersama-sama. Wang Mi mendengus dingin, dengan niat membunuh yang ganas, dan bersama dengan Wang Mang, bergegas menuju Luming. Selain itu, ada dua orang tua yang juga bergegas menuju Luming. Kematian. Tombak naga Infinity muncul, dan tembakan senjata meledak keluar, yang berisi konsepsi artistik dari angin tingkat kedua dan konsepsi artistik dari guntur tingkat kedua, yang terlalu cepat dan menakutkan. Engah! Engah! Dua lubang besar muncul di dada kedua lelaki tua itu, yang ditusuk oleh senjata Luming. Mereka menjerit dan jatuh ke dalam jurang. Ledakan. Tombak panjang Luming menyapu, Wang Mi dan Wang Mang gemetar, dan terbang kembali dengan cepat. Wang Mi baik-baik saja, mata Wang Mang berkilat ngeri, dia muntah darah, dan tulang di lengannya benar-benar hancur. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Berjalan adalah kebijakan terbaik. Wang Mi berbalik dan pergi tanpa berpikir. Tidak bagus. Wang Mang menemukan bahwa Wang Mi berbalik dan melarikan diri. Dia terkejut, dan sudah terlambat untuk pergi. Luming melangkah maju dan menikam. Lampu pistol sangat terang. Tidak. Teriak Wang Mang, melawan dengan seluruh kekuatannya. Tapi sekarang kekuatan Luming telah meningkat pesat, dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan, Wang Mang tidak bisa menghentikannya sama sekali. Engah! Tombak itu menembus dada Wang Mang, lalu terjadi guncangan, dan tubuh Wang Mang jatuh ke dalam jurang. Luming, jika kamu berani membunuh harga diri keluarga kerajaanku, kamu sudah mati. Di depan, Wang Mi berteriak keras, tetapi dia tidak berani berhenti sama sekali. Kekuatan tempur Luming terlalu kuat. Dia menemukan bahwa dia tidak cocok sama sekali. Jika dia tetap tinggal, dia pasti akan mati. Di dalam monumen Raja Surgawi, aku pasti akan membunuhmu. Teriak Luming dengan dingin. Namun saat ini, lelaki tua yang mengepung Xian Yanqing dan yang lainnya juga tewas. Mereka lolos dan menderita kerugian besar. Di samping, yang lain merasa ngeri saat melihat kekuatan bertarung Luming yang menakutkan, dan mereka tidak berani menyerang mereka sama sekali. Mereka berempat bergabung bersama dan bergegas maju, dan mereka yang berdiri di depan mereka langsung terpesona. Luming menyapu matanya dan menemukan bahwa Jiang Taisu, Raja Mayat dan orang terkuat lainnya telah bergegas ke depan, dan mereka yang berdiri di depan mereka semuanya terbunuh dengan satu gerakan. Pada akhirnya, mereka menyerbu ke monumen Raja Surgawi dan menghilang. Setelah sekitar setengah batang dupa, Luming dan yang lainnya bergegas ke monumen Raja Surgawi dan menghilang. Segera, waktu untuk sebatang dupa berlalu, dan kecemerlangan di monumen Raja Surgawi menghilang, dan mereka yang menyerang lagi tidak bisa lagi memasuki monumen Raja Surgawi. Dan hanya bisa menghela nafas keluar dan terbang kembali ke sisi lain jurang. Mereka telah kehilangan kesempatan. 40.000 orang, setidaknya beberapa ribu jatuh ke dalam jurang, dan sekitar 10.000 orang bergegas ke monumen Raja Surgawi, dan yang lainnya tetap berada di luar. Termasuk mereka yang tersingkir di babak pertama, lebih dari 100.000 orang berkumpul di tepi jurang. Mari kita lihat apa yang terjadi di dalam. Dongfang Hao berkata, dan kemudian bergabung dengan 3 mayat asli, sinar cahaya memasuki monumen Raja Surgawi, dan saat berikutnya, sebuah gambar muncul di monumen Raja Surgawi. Itu Jiang Taisu. Di layar, Jiang Taisu terlihat terbang dengan cepat di atas tanah kosong. Pada saat ini, dengan lambaian tangan Dongfang Hao, gambar itu berubah menjadi gambar lain. Seorang pemuda berjubah merah membunuh seorang lelaki tua dengan satu pukulan. Di atas kepala dia dan lelaki tua itu, sebuah hantu tablet batu digantung. Di dalam tablet batu, ada 3 aliran gas. Pada saat ini, semua gas dari loh batu di atas lelaki tua itu terbang ke arah pemuda berjubah merah. Prasasti di atas kepala pemuda berjubah merah, berubah menjadi 6 gas. Itu Wang Jue, kebanggaan keluarga Wang. Terakhir kali, 10 raja teratas menempati peringkat ke-8. Banyak orang mengenali pemuda ini. Pada saat ini, Dongfang Hao melambaikan tangannya lagi, dan gambarnya berubah lagi. Di Monumen Tianwang, gambar di dalam Monumen Tianwang dapat ditampilkan secara tak terduga.
Luming merasa bahwa langit dan bumi berkedip, dan dia muncul di gobi yang sunyi, dan di atas kepalanya, ada hantu monumen Raja Surgawi. Di dalamnya, ada 3 gas abu-abu berenang. Bab 740 yang kuat dari Sekte Mayat Surgawi. Setiap orang yang bergegas masuk akan memiliki bayangan prasasti Raja Surgawi di atas kepalanya, dan 3 nafas, yang disebut aura prasasti. Selama Anda membunuh atau mengalahkan orang lain, Anda dapat mengambil energi stele lawan, dan ketika ketiga stele ki diambil, mereka akan dikirim keluar. Dan peringkat akhir juga ditentukan berdasarkan jumlah gas prasasti. Di dunia Tianwang Bei, total hanya ada 3 hari. Artinya, dalam 3 hari, Anda harus menangkap energi prasasti sebanyak mungkin. Tempat pertama dalam daftar, dan 108 teratas dalam jumlah monumen, akan menjadi 108 tempat terakhir. Oleh karena itu, 3 hari ini ditakdirkan untuk menjadi kejam, dan akan ada pertempuran tanpa akhir. Jika Anda menemukan tempat untuk bersembunyi, Anda tidak akan mendapatkan tempat terakhir. Xian Yanqing, Jian Feiliu dan yang lainnya tidak ada di dekatnya, jelas, ketika mereka masuk, mereka tersebar secara acak. Dikatakan bahwa di dunia Tianwang Bei, metode prasasti dan penyempurnaan tidak dapat digunakan. Cobalah. Luming melambaikan tangannya berulang kali, mengukir prasasti di tanah. Serangkaian prasasti terbang ke tanah, tetapi saat berikutnya, prasasti itu segera menghilang, dan tidak dapat dipasang sama sekali. Selanjutnya, Luming mencoba mengukir prasasti pada dirinya sendiri, tetapi hasilnya sama, dia tidak bisa tinggal sama sekali, dan langsung roboh. Benar saja, di sini, ini murni mengandalkan kultivasi seni bela diri, bukan cara prasasti dan penyempurnaan, pikir Luming. Hei, biarkan aku keluar untuk menghirup udara segar. Dandan naik ke bahu Luming lagi di beberapa titik. Sebelumnya, Luming memasukkannya ke kuil tertinggi. Dandan, sebaiknya kamu kembali ke kuil tertinggi. Di sini sangat misterius. Aku khawatir beberapa orang penting akan mengamatinya. Lalu aku akan menangkapmu dan membakarmu. Jangan salahkan aku. Luming menjejalkan Dandan yang tidak mau kembali ke istana tertinggi di dalam kuil. Setelah itu, Luming secara acak memilih arah, membubung ke langit, dan terbang ke kejauhan. Serahkan roh prasastimu. Tidak lama kemudian, Luming bertemu dengan seorang lelaki tua. Tanpa diduga, ketika lelaki tua itu melihat Luming, dia berbalik dan berlari, dan Luming mengejarnya. Luming menginjak Kowon dan menginjak langit, seberapa cepat? Setelah beberapa pukulan, dia menyusulnya, dan dengan satu pukulan, lelaki tua itu memuntahkan darah. Aku akan memberikan semua energi prasastiku, jangan bunuh aku. Pria tua itu berteriak ngeri, mendesah dalam hati bahwa dia tidak beruntung, dia tidak menyangka akan bertemu Luming, pelaku kejahatan tepat setelah dia masuk. Orang tua itu berhenti dan berhenti melawan, dia tahu bahwa Luming akan membunuhnya, dan dia tidak bisa melawan sama sekali. Luming melangkah maju, dan menghancurkan hantu monumen Raja Surgawi di atas kepala lelaki tua itu dengan telapak tangan, dan 3 aura prasasti di atas kepala lelaki tua itu semuanya terbang ke bayangan hantu Luming di monumen Tianwang. Pada saat ini, seberkas cahaya menyelimuti lelaki tua itu, dan saat berikutnya, sosok lelaki tua itu menghilang dan muncul di luar. Setelah Luming mendapatkan 3 prasasti ki, dia terus terbang, mencari mangsa berikutnya. Hanya ada 3 hari, jadi cepatlah. Selama 3 jam berikutnya, Luming bertemu 7 orang berturut-turut. 1 orang melawan mati-matian dan dibunuh oleh Luming, 6 orang lainnya semuanya menyerah dan dengan patuh menawarkan aura prasasti mereka. Aura prasasti Luming telah menjadi 27. Di luar, semua orang menatap monumen Raja Surgawi, dan gambar di atasnya terus berubah. Tampaknya kelompok orang terkuat kali ini pasti orang muda. Orang tua, tidak peduli berapa lama mereka berlatih, bakat mereka terbatas, dan sulit untuk bersaing dengan bakat yang tiada taranya. Ya, kali ini, ada lebih banyak jenius. Tidak hanya 10 besar, saya khawatir 20 besar akan diambil oleh Tian Jiao muda. Barusan saya melihat bahwa Jiang Taisu, Wang Jue, Si Wang dan lainnya hampir tak terkalahkan, menyapu sepanjang jalan. Hei, lihat, itu Luming. Di depannya, sepertinya ada 2 hantu tua dari Sekte Mayat Surgawi. Pada saat ini, layar tiba-tiba menyala, dan sosok Luming muncul. Saat ini, Luming melaju kencang, dan di atas gunung tidak jauh di depannya,
Ada dua lelaki tua yang bersembunyi, memancarkan aura dingin ke seluruh tubuhnya. Dua hantu tua dari sekte mayat surgawi sangat kuat. Mereka adalah kandidat paling menjanjikan untuk 108 teratas kali ini. Ini menarik. Lu Ming akan disergap. Banyak orang melebarkan mata mereka, menonton melihat ke gambar di Monumen Tianwang. Dong Fang Hao juga tidak mengganti layar, dan sepertinya tertarik. Secara alami, Lu Ming tidak tahu bahwa ada dua tuan yang menunggunya di depannya, jadi dia terbang ke depan dengan sangat cepat. Tiba-tiba, dua bayangan hitam melintas sangat, dan dua ujung tajam menebas ke arah Lu Ming. Lu Ming mengangkat alisnya, dan cahaya pistol mengembun, menyapu ke arah dua bayangan. Dengan raungan, sosok Lu Ming sedikit bergoyang, dan kedua sosok itu juga mundur. Mayat! Sekilas Lu Ming tahu bahwa itu adalah dua mayat yang menyerangnya. Kedua mayat halus itu agung dan tinggi, mengenakan baju perang hitam, memegang dua pedang perang hitam, dan sinar cahaya merah darah keluar dari mata mereka. Hei, itu anak bernama Lu Ming, si jenius yang melangkah ke langkah ke-20 dari Monumen Raja Surgawi. Dengan cibiran samar, dua sosok berjubah hitam muncul di samping dua mayat halus. Ini adalah dua lelaki tua, sangat kurus sehingga hanya tersisa kulit dan tulang. Mereka terlihat seperti dua kerangka, sangat menakutkan. Perbedaannya adalah satu tubuh dipenuhi dengan aura mayat yang kuat, sementara yang lain memiliki aura hantu. Hehe, jenius seperti itu memiliki potensi tak terbatas, dia harus dibunuh sekarang. Jika tidak, itu akan menjadi bencana lain bagi sekte mayat surgawi kita di masa depan. Pria tua hantu itu mencibir. Hanya dengan kalian berdua hantu tua? Lu Ming tersenyum ringan. Nak, kekuatan tempurmu bagus. Tak satu pun dari kami yang mungkin menjadi lawanmu, tetapi jika kita bergabung, apakah menurutmu kita masih memiliki kesempatan? Pria tua yang berbau seperti mayat menyeringai. Semak besar keluar, peti mati dibuka, dan lebih dari selusin mayat terbang keluar berturut-turut. Setiap mayat mengenakan baju besi hitam dan memegang pedang hitam, dengan aura yang sangat kuat. Meskipun mayat pemurnian ini hanya di tingkat Raja Puncak, mereka semua sangat kuat. Jauh lebih kuat dari Raja Puncak biasa. Hal ini terlihat dari dua mayat pemurnian yang baru saja diserang. Dan lelaki tua ini dapat mengendalikan begitu banyak mayat Raja Puncak yang memurnikan sendiri, yang bisa disebut menakutkan. Lakukan! Pria tua yang berbau seperti mayat berteriak, dan selusin mayat meraung dan bergegas menuju Lu Ming bersama. Pada saat yang sama, lelaki tua hantu itu juga bergerak, meninju. Langit dan bumi melolong dengan hantu dan serigala, dengan udara suram, cahaya kepalan hitam meledak ke arah Lu Ming. Kuat, kedua lelaki tua ini sangat kuat, mereka adalah jenis monster tua yang telah berkultivasi selama ratusan tahun. Penggal kepalamu dulu. Dengan satu tembakan, ketiga mayat itu terlempar ke udara. Pada saat yang sama, dia meninju dengan tangan kirinya, menetralkan cahaya tinju lelaki tua hantu itu, dan dia berjalan menuju mayat tua yang seperti itu. Pria, kamu ingin membunuhku? Mati! Pria tua mayat Ki itu menunjukkan senyum dingin, memanipulasi mayat penyulingan yang tersisa, dan mengepung dan membunuh Lu Ming. Aku terlalu malas untuk membuang waktu dengan kalian. Lu Ming menyingkirkan tombak naga tak terbatas, dan melepaskan tinju bintang peledak, dengan ratusan pukulan dalam sekejap. Masing-masing cahaya tinju terintegrasi dengan angin, api, guntur, tiga jenis konsepsi artistik. Terutama dua suasana angin dan guntur, mencapai tingkat kedua, kekuatannya bisa disebut menakutkan. Dengan ratusan pukulan, lebih dari selusin mayat terendam. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.